Ini dia HP flagship Samsung yang diskonnya atau turun harganya absolutely insane, si Samsung Galaxy S25. Yuk kita langsung aja review HP ini di akhir tahun 2025. Apakah masih worth it di harganya sekarang yang all time low? Let's review it. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung review Samsung Galaxy S25 Ultra di akhir tahun 2025 yang sekarang pretty much 2 bulan lagi S26 Ultra mau keluar. Apakah worth it beli HP ini di harganya yang sekarang cuma murah banget, dan yang pastinya bagaimana sih udah setahun HP ini rasanya dipakai di akhir tahun, apakah ada bedanya atau enggak. So, seperti biasa yang pertama mari kita bahas untuk harganya berapa sih kira-kira ya di tahun 2025 akhir ini. So, barunya ini udah lumayan murah. Bisa kita lihat nih, untuk 256GB dia di harga segini 15 juta, tapi kalau misalkan kalian hoki ada diskon besar-besaran seperti tanggal yang kembar gitu di setiap bulan, itu bisa sampai 14 jutaan untuk 256GB, dan di 16,8 juta yang gue beli nih yang di 512GB. Jadi udah murah banget ya, turun pretty much 9-10 juta untuk HP ini. Insane. Dan seperti biasa kalau misalkan kalian mau beli Samsung ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. So, mari kita langsung aja cepet bahas untuk speknya. Jadi seperti biasa dia pakai Snapdragon 8 Elite, udah bukan yang paling kenceng tapi masih absolutely kenceng banget ya menurut gue. Layar 6,9 inci, terus sekarang dia itu S Pen-nya sayangnya udah nggak Bluetooth ya, udah nggak bisa remote control, tapi it's okay. Dia punya vapor chamber yang lebih besar, baterainya sama, fast charging-nya sama, kamera ultrawide-nya lebih bagus ya. Seperti itu kalau bisa post spec-nya, dan kita langsung aja ke desain dan display-nya. Desainnya ini menurut gue memang salah satu desain yang cukup berbeda dengan S24 Ultra yang gue punya. Jadi mungkin di video ini gue bakal bahas sedikit dibandingin sama S24 Ultra karena itu HP yang gue pakai selama 2 tahun ya, dan pretty much kakaknya si S25 Ultra. Desain sendiri gue rasa ini walaupun dia lebih rounded edges-nya, tapi sampingnya jadi boxy ya, jadi kayak trade off gitu loh. Dia kayak desainnya memang jadi lebih rounded, gak sekotak pede Samsung Galaxy S24 Ultra, tapi at the same time dia sampingnya udah nge-curve lagi jadi kotak boxy gitu. Gue sih banyak yang benci, kalau gue sih masih oke. Memang udah gak kelihatan se-iconic S24 Ultra, tapi overall desainnya menurut gue masih cukup premium dan masih iconic lah bisa dibilang. Untuk desain belakang masih sama juga, cuma kameranya aja yang beda, yaitu si ringnya beda dikit. Dan desain depan ini bezelnya lebih tipis, atas bawah terutama ya, dibanding sama S24 Ultra. Dan memang kerasa lebih futuristik aja gitu, bisa bersaing atau sebelahan dengan flagship zaman sekarang. S24 Ultra memang bezelnya tipis, tapi gak setipis HP zaman sekarang. Ini lebih tipis, dan gue overall suka ngeliat desain depannya. Keren, gak kayak Apple banget, masih ada kotak-kotaknya tapi nggak sekotak S24 Ultra. So, untuk display quality-nya sendiri ini menurut gue bagus ya, khas Samsung, bagus banget, malah vivid dan nggak ada masalah grain issue kayak di S24 Ultra. Overall, mau nonton konten apapun itu pleasing ke mata kalian banget lah, bener-bener eye porn, enak banget nonton konten di HP ini. Sedangkan untuk visibilitas di bawah sinar matahari bisa kita lihat itu di kondisi cloudy. HP memang gak terang-terang banget, tapi masih kelihatan masih flagship level, brightnya masih cukup terang walaupun gak seterang kayak HP flagship yang baru-baru rilis gitu ya. Tapi overall masih terang banget, masih flagship banget. Sedangkan untuk haptic memang Samsung bukan yang paling terbaik, tapi ya udah bagus lah. Dipakai ngetik keyboard masih enak, masih cukup enjoyable untuk dipakai ngetik. Menurut gue untuk masalah haptic, Google sama Apple masih lebih bagus daripada Samsung. Bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah juga ya, haptic yang kalian paling suka di merek HP apa. Terus bagaimana untuk si fingerprint atau biometric? Biometric sendiri dia udah ultrasonic yang pastinya, dan ini gue udah pasang tempered glass, jadi bisa kita lihat ultrasonicnya udah nggak seinstan atau nggak secepat kalau misal nggak pakai screen protector, tapi overall masih oke, scanningnya cepat, dan yang pasti ultrasonic lebih secure daripada optical yang gue denger-denger. Dan ya gue sih sampai sekarang pun banyak yang prefer Face ID, kalau gue sih lebih prefer fingerprint karena ya nggak tau ya, mungkin gue lebih terbiasa fingerprint, lebih enak aja, terutama kalau taruh HP-nya di meja gitu sambil mati, kan bisa langsung mencet kayak gini, nggak usah mukanya atau HP-nya yang nyamperin gitu. Next, untuk audio quality, ini yang gue rasa improvement-nya lumayan besar dari S24 Ultra, yaitu dari speakernya. Tapi kita bahas headphone-nya dulu. Headphone-nya dulu ini pakai converter seperti biasa, kualitasnya juga nggak ada bedanya, amplifier-nya bagus gitu ya, dan gue tes pakai IEM itu tuh Tangent Force. Dan dia nggak butuh power banyak, di volume 75 dari 150 udah lumayan kenceng volumenya.
bagus, dan gue pakai Dolby Atmos nyala, dia jadi lebih bassy, lebih fun, tapi overall masih bisa nge-keep suaranya. Ya, decknya nggak ada masalah, masih flagship level. Untuk speaker ini gue pakai Dolby Atmos dan improvementnya lumayan bagus dibanding sama S24 Ultra menurut gue. S24 Ultra itu kerasa agak sedikit melekit vokalnya dan kurang bassy, kurang full, kurang berlayer gitu suaranya. Kalau ini kerasa lebih full, bassnya lebih kerasa, vokalnya lebih bulat, dan overall soundstage instrumen gitu, separasi semua kerasa lebih bulat aja, lebih solid gitu, lebih refine, lebih clarity-nya lebih bagus dibanding S24 Ultra gitu. Dan ya memang gue lihat video di YouTuber lain juga ngebandingin sama S23 Ultra, malah S23 Ultra lebih bagus speaker daripada S24 Ultra. Klasik Samsung ya. Anyway, untuk speaker detailnya kalau misalnya penasaran, ini dia sampelnya. Bukan yang paling terbaik ya pastinya karena ini di video, tapi kalian bisa ya kira-kira dengerlah suaranya gimana. Check it out. So next, mari kita moving on ke kamera quality yang menurut gue nggak jauh beda banget sama Samsung Galaxy S24 Ultra. Jadi kamera belakang bisa kita lihat ya, ini pretty much sama kayak Samsung Galaxy S24 Ultra, bisa dilihat, dan yang beda mungkin hanya dari ultra wide-nya aja yang 50 megapiksel dan aperture-nya lebih gede, jadi harusnya noise-nya nggak seburuk S24 Ultra, dan kamera depan juga masih sama persis, nggak ada bedanya. Improvement-nya nggak terlalu banyak, tapi ditambah dengan Snapdragon 8 Elite harusnya processing-nya sedikit lebih bagus. Dan itu memang benar ya, bisa kita lihat tuh, gue foto dibandingin side by side sama S24 Ultra gue ya, di sebelahan tuh sama S24 Ultra. Yang gue rasa dari ketiga kamera tersebut atau keempat kamera tersebut, yang beda sama S25 Ultra itu yang pertama, yang pastinya yang jauh lebih bagus ultra wide-nya, gue rasa lebih high contrast dan noise-nya lebih minim, jadi dipakai untuk switching video terutama kerasa bagus. Dan untuk foto bisa kita lihat yang kelihatan banget itu dari telefotonya juga, gak banget sebanget ultra wide, tapi gue rasa telefoto sama main kameranya gitu ya, yang harusnya sama persis kayak S24 Ultra, di S25 Ultra kerasa lebih sedikit high contrast dan processingnya kerasa lebih apa ya, lebih up lah gitu, jadi lebih sedikit detail walaupun itu processing AI detail gitu, tapi kerasa lebih clean aja, gambarnya sedikit lebih clean. Yang pasti ini side by side jadi gue bisa ngeliat, tapi kalau misal nggak side by side mungkin bedanya nggak jauh banget lah. Dan gue sih kalau misal untuk kamera sendiri, kalau misal kalian nggak pakai ultra wide, gue nggak rekomend kalian upgrade ke S25 Ultra gitu, karena nggak terlalu beda jauh, hanya ultra wide yang kerasa, sisanya sih lebih kayak slightly better gitu menurut gue. Dan untuk selfie juga dia nggak ada masalah, bagus ya, capture time-nya oke, detailnya bagus, nggak over smoothing kayak HP Cina. Overall sih gue suka sama selfie-nya, walaupun bukan yang terbaik, tapi masih flagship level dan masih oke. Terus bagaimana untuk video recording? Nah, video recording HP ini bisa nge-record di 4K 60 dan bisa lock recording, bisa 8K juga, tapi sih zaman sekarang 8K belum tentu kepake, mungkin kepakainya untuk di downscale ke 4K ya, biar bitrate lebih tinggi, mungkin hanya untuk itu aja, tapi gue bakal tes di 4K 60 dan 4K 30 di lock, tapi locknya gue langsung di itu ya, color grade dari HP-nya langsung, jadi kalian bisa lihat juga gimana kualitas color grading defaultnya by Samsung gitu. So ini dia sampelnya di 4K 60 dan 4K 30 yang gue record pakai lock dan langsung di color grade di Samsungnya langsung. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps di log. Ya ini pakai log dan gue udah langsung color grade dari Samsung langsung seperti ini. Gue lagi di Pikasoga. Zoom in kalau misalnya lagi anak-anak main bola nih. 5 times seperti ini, 3 times seperti ini, 10 times seperti ini. Maksimum kalian bisa di 20 ya. Kayak gitu. Dan yang pasti bisa switch lensa ke ultrawide, dan sekarang ultrawide-nya kualitasnya nggak beda jauh. Kelihatan sinematik sama bagus juga bisa kita lihat tuh. Nice. So, kalau misal mau ganti ke 4K 30 seperti ini. 30 kalau misal mau lock yang pastinya jauh lebih enteng, lock yang pasti lebih berat, tapi 4K 30 seperti ini stabilisasi pretty much the same. Noise harusnya lebih bagus, tapi kondisi kayak gini menurut gue masih oke. Cuma yang gue rasa kalau 4K 30 itu fokusnya nggak sebagus 60, nggak seresponsif gitu. Tapi ya, sama juga 10 times ultrawide. Udah bagus kan ultrawide ya. So that's good, dan kita langsung aja moving on ke gaming performance yang menurut gue di HP ini tetap bukan sebagus kayak ROG, tapi improvement dibanding S24 Ultra.
lumayan bagus ya, terutama microphone-nya absolutely amazing. Menurut gue lebih bagus dari S24 Ultra ya. Terus ada audio mixer juga, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, itu bisa nge-silent background noise gitu. Anyway, kita langsung moving on aja ke yang lumayan bagus juga improve-nya menurut gue, yang gue lumayan kerasa, yang mungkin banyak orang kurang tahu, yaitu gaming performance. Gaming performance menurut gue, ini pakai Snapdragon 8 Elite yang way faster ya daripada Snapdragon 8 Gen 3, lumayan leap-nya lumayan tinggi, dan dia vapor chamber-nya juga 40% lebih besar. Tapi karena ini chipsetnya lebih panas, jadi nggak apples to apples, gak bener-bener 40% menurut gue sih untuk masalah heat manajemennya. Tapi kalau misalnya kita main kayak bisa kita lihat tuh di B-roll, Wuthering Wave di settingan rata kanan semua, itu gua matiin frame gen because frame gen fucking sucks, kayak motor suara di belakang ini. Tapi ya gua matiin frame gen dan main Wuthering Wave, ini menurut gue gak ada masalah untuk first 5 to 10 minutes ya. Kalau kalian main 5-10 menit itu masih smooth, kenceng, bagus. Memang HP-nya mulai anget-anget, setelah anget ke arah panas, dia mulai throttling, FPS mulai turun ke 40-an, tapi masih oke dan masih nggak ada stutter. Cuma gue rasa memang sustain-nya bagus ya, jadi dia masih bisa bertahan lama dan panasnya nggak secepat di S24 Ultra gue. Di S24 Ultra gue baru masuk ke gua aja udah panas banget. Emang itu HP cepet banget panasnya. Di ini sustain-nya lebih bagus dan peak panasnya menurut gue nggak beda jauh sama S24 Ultra, tapi performance stability-nya lebih bagus. Itu yang gue rasa sih untuk game performance. Dan untuk main rhythm game kayak misal Project Sekai bisa kita lihat gak ada masalah ya. Responsif, support 120 fps, gak ada stutter, constant stable FPS. Yang bermasalah cuma skill gua aja seperti biasa. Itu aja. Jadi untuk game performance menurut gue cukup bagus, improve-nya cukup kerasa, gue cukup satisfied. Karena kalau misal kalian nggak tahu ya, nanti gue bahas di akhir aja deh. Oke, kita moving on dulu aja ke UI experience deh ya. Itu gue bahas di akhir aja. Kenapa gue decided to switch to S25 Ultra dari S24 Ultra. So, untuk UI, ini juga UI yang pas pertama gue pakai nggak terlalu beda jauh, tapi setelah beberapa hari ternyata lumayan beda, yaitu dari day-to-day performance. Tapi untuk UI sendiri dia di One UI 8 dan untuk software update-nya pastinya setahun lebih lama daripada Samsung S24 Ultra. Jadi bagaimana untuk UI experience? Untuk day-to-day gitu ya, simple buka YouTube, Twitter, Instagram itu kerasa smooth, gak ada masalah. Yang gak beda jauh sama S24 Ultra, gue bisa bilang sedikit lebih smooth dan lebih responsif dibanding S24 Ultra, tapi gak beda jauh lah. Itu kerasa kalau misalnya kalian benar-benar side by side dan kalau misalnya kalian benar-benar nitpick kayak gue gitu ya. Tapi yang kerasa tuh dari heat manajemennya lagi. Yes, heat manajemennya lagi. Jadi pas gue switch dari S24 Ultra ke S25 Ultra, gue tuh sering banget kadang kayak buka split apps ya. Jadi kayak gini nih. Gue sering banget kayak gini guys. Ya jadi gue kadang suka pengen nonton YouTube, nonton podcast orang atau nonton video, tapi gue pengen sambil buka Tokopedia sambil nge-research HP-HP buat di-review next apa gitu. Jadi ya multitasking gitu lah ya. Dan kalau di S24 Ultra, baru beberapa menit, 5 menitan, ini langsung panas banget HP-nya dan langsung kerasa sedikit nge-lag, terus baterainya boros gitu ya. Kalau di sini, dia enggak. Lebih lama sustain-nya again bagus dan juga memang bakal jadi anget tapi nggak sampai separah S24 Ultra dan nggak se-nge-lag itu. Terus nggak cuma itu juga, kalau misal gue buka Twitter gitu ya atau X, kadang beberapa menit gue lihat video di Twitter, lihat komen, itu kalau di S24 Ultra for some reason dia benci banget sama Twitter, sekitar 5-10 menit HP bakal kayak panas terus boros baterainya, nggak tahu kenapa. Kalau di sini gue buka sampai 20 menit, cuma sedikit anget aja, jadi bagus ya. Yang gue rasa itu selama pakai ini seperti itu improvementnya. Gue agak gak ngira sih, kirain gue kalau misal update ke 25 atau 24 Ultra ke 25 Ultra nggak bakal sekerasa itu ya untuk masalah day-to-day OS lah. Kalau misalnya gaming pasti kerasa, tapi untuk day-to-day OS gue gak ngira sekerasa itu untuk heavy multitasking. Tapi ternyata lumayan kerasa dan menjadi pilihan gue yang gue pertama skeptical bakal upgrade atau enggak jadi makin worth it ya, gue makin percaya deh. So, seperti itu untuk UI experience-nya gue sih nggak ada masalah, bagus. Dan untuk hal-hal lain seperti DRM info dan teman-temannya pastinya ini udah to the max ya, no problem. Next, untuk battery life, ini sih gue nggak usah bahas terlalu lama. Baterai sama persis, dan untuk performance yang pastinya lebih bagus di S25 Ultra karena sedikit lebih efisien, tapi S24 Ultra gue juga kan dia HP-nya udah cukup tua, jadi udah degradasi. Di sini baterainya sih menurut gue ya 11-12 sama S24 Ultra kalau misalnya dua-duanya baru. Fast charging juga sama, 11-12 masih 45 watt. Overall baterai nggak ada masalah, nggak ada bedanya, dan sama seperti nanti S26 Ultra yang sama-sama 5000 mAh, gue expect nggak bakal beda jauh ketahanan baterainya juga. Ya, jadi sebelum kita masuk ke konklusinya, gue mau bahas dulu kelemahan dari HP ini ya. Jadi kelemahan dari HP ini apa sih sebenarnya?
Selama gue pakai, kelemahan dari HP ini memang Samsung itu salah satu HP yang cukup perfect. Jadi gue jujur gak bisa nyari kelemahannya ya. Tapi kalau misal mau dicari sedikit kelemahan, mungkin hanya dari telephoto 3 times-nya ini kayak apa ya? Kayak kutukan Samsung S Ultra tuh gitu, dan gue denger S26 Ultra masih nge-keep 3 kali 10 megapikselnya. Kayak come on, upgrade lah at least ke jangan 10 megapiksel, at least ke 12, terus aperture-nya dibesarin gitu ya. Ini memang agak sedikit kelihatan gitu, pas gue dari 5, 10, terus ke 3 kali, kelihatan lebih blurry gambarnya, tapi hanya itu aja. Selain itu gue sih gak ada masalah sama One UI. Gue suka One UI 8 juga, gue bisa bilang cukup smooth, gue nggak ngerasa ada battery drain yang kerasa banget gitu. Overall no problem untuk kelemahan HP ini. Mungkin bisa dibilang service centernya buruk, tapi gue sih jarang ke Samsung service center karena gue gak pernah ada masalah untuk Samsung. Yes, gue salah satu orang yang hoki gak pernah green line. Semoga pas gue bilang gini, HP ini gak kena green line juga. So, seperti itu untuk kelemahan, dan konklusinya seperti apa? Konklusinya menurut gue ini HP untuk diri gue sendiri yang gue ganti dari S24 Ultra ke S25 Ultra worth it. Mungkin kalian kenapa bilang, Bang, kok nggak upgrade ke S26 Ultra aja? Karena kurang worth it menurut gue udah lihat leak-leaknya, dan kalau kita lihat leaknya tuh upgrade-nya again gak sesignifikan yang gue kira. Gue kira bakal baru yang 200 megapiksel, ternyata sama aja. Telefoto aperture lebih besar, bagus, tapi tetap 50 megapiksel ya. Nggak kayak di Huawei gitu atau Vivo yang 200, masih sama. Gak cuma itu juga, untuk layar memang dia pakai teknologi baru layar, tapi layar sih gue sih nggak terlalu peduli juga. Jadi banyak aspek-aspek yang menurut gue ternyata nggak terlalu sebesar itu, dan yang pastinya chassis bakal sama, cuma beda kamera desain yang belakang aja pas gue liat leak-nya. Jadi itu kenapa gue ganti, dan kenapa gue ganti ke S25 Ultra dari S24 Ultra, karena dealnya yang bagus. Gue sebenarnya sedikit downgrade karena storage satu ini di 512 ya, bukan 1 tera kayak di S24 Ultra. Tapi gue ternyata nggak butuh 1 tera, dan pas gue downgrade ke 512 itu nggak ada masalah. Ditambah lagi juga gue loss-nya dikit. Jadi kalau misal gue pakai HP ini sebagai utama dan gue jual S24 Ultra, gue tuh loss-nya hanya sekitar 3-4 juta yang menurut gue worth it dengan apa yang dikasih dari S25 Ultra ini. So, itu untuk konklusi gue. Tapi bagaimana untuk kalian? Untuk kalian menurut gue sih, kalau misal kalian nggak apa-apa yang nge-spend 3-4 juta gitu, gapnya dari S24 Ultra misal kalian juga sama gitu ya, dan kalian mungkin hanya rugi 4-5 juta lah maksimal, menurut gue masih worth it kok. Dan buat kalian yang ingin full beli gitu, bukan tuker tambah, masih worth it juga, karena gue finding out atau menemukan beli HP flagship yang 2-3 bulan sebelum yang barunya lagi rilis, itu ternyata lumayan worth it karena harganya jauh lebih turun. Dan zaman sekarang gitu ya, di ekonomi sekarang dan di kebosanan sekarang, HP-HP itu ternyata per tahun gak sesignifikan zaman dulu. Jadi menurut gue tetap worth it juga di harga 15 juta atau 14 juta dapat Ultra yang seperti ini sih. Ini worth it. Jadi lumayan glow up ya Samsung. Dulu pas S25 Ultra rilis kurang worth it gara-gara gak ada bedanya dan harga sama. Sekarang udah murah banget dan bedanya baru kerasa. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you and see you next week. Bye.